Langkah pertama saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Idoy sebagai kameramen, Fauzan, dan juga Paldi. Kami berangkat sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dikarenakan dari tempat singgah saya ke Curug tidak terlalu jauh, sekitar kurang lebih 3 jaman. Kita menaiki angkot berwarna biru jurusan Cipanas Cianjur sebelum sampai di Tugu Bubur Pacet. Ayo guys, kita ke Cilang lagi bersama kita. Dari Pasar Cipanas menuju Pacet untuk ongkos itu sekitar 15.000 untuk 4 orang. Untuk patokan gerbang sebelum masuk ke Curug, kalian bisa melihat di Google Maps, tepatnya di daerah sini. Untuk kalian yang sering lewat jalur Cipanas Cianjur, mungkin kalian sudah tahu warung Sate Sinta yang daerah Pacet. Nah, gerbang masuknya ada di pinggir warung Sate Sinta, tepatnya di sini. Untuk menuju Curugnya, kami jalan kaki sekitar 30 menit mengikuti jalur ini. Bisa juga menaiki ojek ya, berbayar sekitar 20.000. Alangkah beruntungnya saat kami sedang jalan kaki, tidak jauh dari gerbang, kami menemui dugel yang kosong dan akhirnya kami naik. Lumayan juga kan, gratisan. Pas banget. Mang nuhun. Beruntungnya kami, mobil berhenti pas dengan jalan untuk menuju Curug. Jadi kami tidak usah berjalan kaki lagi lebih jauh dan mengirit waktu juga. Jika mengikuti jalan mobil motor warga, bisa sampai ke camping ground Cigombong. Karena kami ingin ke Curug, jadi kami berjalan mengikuti kebun warga.
Oh iya, untuk menuju Curug ini juga ada dua jalur nih. Satu jalur yang saya pakai untuk berangkat yaitu daerah Pasir Cina, Pacet, dan yang satunya lagi yaitu jalur Maleber. Nah, saya sarankan bila yang tidak tahu jalur memakai jalur Maleber saja karena lebih enak dan jalurnya jelas. Ini namanya hewan ular Alaska. Sebelum dimakan seperti biasa kita endus dari kepala sampai ekor. Harumnya. Setelah 15 menit berjalan, kami berempat sampai di perkebunan teh Maleber dan kami beristirahat sebentar untuk mengisi perut dikarenakan dari rumah belum makan sama sekali. Karena perjalanan dari sini untuk menuju pos yang kami sebut pos 1 cukup lumayan jauh, sekitar 30 menitan kurang lebih. Setelah beres mengisi perut kami yang kosong, kami melanjutkan lagi perjalanan.
Sesampainya kita di pos yang saya sebut itu pos 1 ya, kami beristirahat lagi 1 batang 2 batang dikarenakan ya jarak dari sini menuju sana lumayan jauh. Kami melanjutkan perjalanan lagi setelah beristirahat. Ya dari jarak sini ya kayak jarak yang tadi awal ya, dari perkebunan ke tempat saya tadi makan. Nah, setelah 30 menitan berjalan, kami sampai di perkebunan warga yang kami sebut di sini yaitu pos 2 yang kami sebut ya. Nah, dari sini ini adalah motor-motor warga kayak motor kebun gitu. Di sini kami beristirahat dulu 5 menit 10 menit dan melanjutkan perjalanan. Dikarenakan dari sini sampai curugnya itu sudah dekat sekitar 15 menit lagi lah. Sesampainya kami di sini, Kampung Baru Cihelang, di sini didominasi dengan kebun-kebun sayur warga ya. Nah, dari sini sudah dekat terlihat di bawah yaitu curugnya ya, pintu masuk ke curug. Nah, Curug Cilang ini masuk dalam kawasan konservasi Gunung Gede Pangrango ya. Nah, dari situ kalian tinggal saja turun saja ke bawah ya, mengikuti jalurnya. Karena jalurnya agak licin jadi harus berhati-hati.
dari curug ini yaitu pancuran tujuh rasa atau bisa disebut air keramat, karena memang dari tujuh pancuran air itu beda-beda rasanya. Ciheulang yang berasal dari kata ci yang artinya air dan heulang yaitu artinya elang. Konon, kata warga sekitar dulunya tempat membuat sarang burung elang dan tempat minum burung elang. Mungkin bagi orang curug ini adalah curug-curug biasa yang sama seperti curug-curug yang lainnya, dan curug ini tidak sebesar curug-curug yang lainnya. Tetapi bagi saya tempat ini memiliki beragam cerita, menyimpan banyak cerita, dan menyimpan cerita di setiap langkah-langkahnya. Senangan aujang aku ulah ulah bisa nih. Yang tidak merasakan tidak akan paham, yang tidak mengalami tidak akan mengerti. Saya Zildan, terima kasih.